Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Pada persamaan trigonometri, ada 5 subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, persamaan trigonometri sederhana. Yang kedua, persamaan trigonometri bentuk sin AX sama dengan K, cos AX sama dengan K, dan tangen AX sama dengan K. Sedangkan pada subpokok materi yang ketiga, yaitu persamaan trigonometri, bentuk sin AX sama dengan cos BX dan tangen AX sama dengan kotangen BX. Untuk subpokok materi yang keempat, yaitu persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Dan subpokok materi yang terakhir, yaitu persamaan kuadrat dalam bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Setelah mempelajari persamaan trigonometri, diharapkan kalian dapat yang pertama memahami pengertian persamaan trigonometri. Yang kedua, kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri. Dan yang ketiga, kalian dapat menerapkan persamaan trigonometri dalam memecahkan masalah. Adapun materi prasyaratnya, yaitu yang pertama, kalian sudah memahami nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Dalam hal ini yaitu tentang kesamaan dan sudut relasi. Yang kedua, kalian harus sudah memahami identitas trigonometri. Dan yang terakhir, kalian harus sudah mengetahui bagaimana grafik fungsi trigonometri, baik itu sinus, kosinus, ataupun tangen. Kita ulas kembali ya sekilas materi ketika kalian belajar di kelas 10. Yang pertama, kesamaan trigonometri. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Sin 30 sama dengan setengah. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Dan tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Nah, kalau diperhatikan, ketiga contoh ini adalah sudut istimewa di kuadran 1. Kalian lihat tabelnya. Tabel perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Jadi, kesamaan itu ada besar sudutnya, ada nilai dari sudutnya. Lanjut ya. Kita perhatikan contoh berikutnya. Di sini ibu menuliskan sin 120 derajat. Jelas, kalian harus sudah ingat bahwa 120 derajat itu berada pada kuadran 2. Dan rumus yang digunakan yaitu sin 180 derajat min alfa. Kebetulan di sini alfanya adalah 60 derajat. 120 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka kita memperoleh hasil sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Dan nilainya positif. Contoh berikutnya, tangen 300 derajat. Tangen di kuadran 4. Jelas nilainya harus bernilai negatif. Dan rumus yang digunakan, ibu pakai tangen 360 derajat min alfa. Atau negatif tangen 60 derajat. Yaitu senilai negatif akar 3. Kalian buka-buka lagi dan ingat-ingat lagi bagaimana tanda positif dan negatif di berbagai kuadran. Nah, lihat gambar di sebelah kanan. Atau mungkin ketika kelas 10 kalian menyingkatnya dengan all sin tan cos. Di mana pada kuadran 1 semua bernilai positif. Kuadran 2 hanya sinus saja yang bernilai positif. Kuadran 3 hanya tangen saja yang bernilai positif, dan pada kuadran 4 hanya
kosinus yang bernilai positif. Identitas trigonometri. Di sini kalian harus sudah tahu kebalikan atau inverse dari sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Kosekan alfa adalah kebalikan dari sin alfa, sekan alfa kebalikan dari cos alfa, dan kotangen alfa kebalikannya dari tangen alfa. Kalian juga harus ingat bahwa sin alfa kuadrat plus cos alfa kuadrat sama dengan 1. Kosekan alfa kuadrat min kotangen alfa kuadrat sama dengan 1. Dan sekan alfa kuadrat min tangen alfa kuadrat juga sama dengan 1. Tidak lupa bahwa tangen alfa sama dengan sin alfa dan sin alfa dibagi cos alfa, dan kotangen alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Selain itu, kalian juga harus ingat kembali tentang grafik fungsi trigonometri, baik sinus, kosinus maupun tangen. Di sini Ibu perlihatkan grafik fungsi sinus. Ciri khasnya memiliki satu buah bukit dan satu buah lembah dengan periode kelipatan 360 derajat. Gambarnya seperti berikut. Grafik fungsi kosinus. Ciri khasnya memiliki dua buah bukit dan sebuah lembah. Kelipatannya sama seperti sinus, yaitu periodenya atau kelipatannya 360 derajat. Sedangkan grafik fungsi tangen sebagai berikut. Dengan periode atau kelipatannya yaitu 180 derajat. Mudah-mudahan kalian sudah ingat ya materi prasyaratnya. Kita lanjut. Untuk pertemuan sekarang kita hanya akan membahas tentang persamaan trigonometri sederhana. Namun kalian harus sudah tahu apa itu persamaan trigonometri. Baiklah. Kita mulai dari definisi. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Persamaan trigonometri selalu memuat suatu variabel. Variabel tersebut adalah sudut-sudut yang dicari. Nah, kita mulai persamaan trigonometri bentuk sederhana untuk sinus. Rumusnya sin X sama dengan sin alfa, di mana X anggota bilangan real. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X1, X2. Di sini X1 sama dengan alfa plus kelipatan 360 derajat. Dan X2 sama dengan 180 min alfa plus kelipatan 360 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 2 untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Hal yang pertama kita ingat yaitu sin bernilai positif, berarti berada pada kuadran 1 dan kuadran 2. Kemudian kita perhatikan di sana ada nilai setengah akar 2. Jelas, setengah akar 2 itu untuk alfa 45 derajat. Maka kita tulis sin X sama dengan sin 45 derajat. Nah, masukkan rumus. Yang pertama berarti X1 sama dengan
45 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Sehingga diperoleh untuk kelipatannya sama dengan 0, maka kita substitusi. 45 derajat ditambah 0 kali 360 diperoleh 45 derajat. Nah, kita substitusi lagi. Apabila kelipatannya 1, berarti 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Atau sama dengan 45 derajat tambah 360 senilai dengan 405 derajat. Di sini untuk 405 derajat tidak memenuhi. Kenapa? Karena pada soal diminta hanya sampai 360 derajat. Untuk X2 kita gunakan rumus yang kedua, yaitu 180 derajat min alfa. Atau 180 derajat dikurang 45 derajat diperoleh 135 derajat. Ditambah kelipatan 360. Sama seperti tadi, kita masukkan apabila katnya sama dengan 0, maka diperoleh 135 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Atau 135 ditambah 0 diperoleh 135 derajat. Apabila kelipatannya sama dengan 1, substitusi lagi. 135 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga diperoleh nilai 495 derajat. Sama, tidak memenuhi. Jadi kita hanya memiliki 2 himpunan penyelesaian, yaitu 45 derajat dan 135 derajat. Nah, masuk ke bentuk persamaan trigonometri sederhana untuk kosinus. Rumusnya cos X sama dengan cos alfa, di mana X adalah anggota bilangan real. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X1, X2, di mana X1 sama dengan alfa plus kelipatan 360 derajat dan X2-nya adalah min alfa plus kelipatan 360 derajat. Dengan K bilangan bulat. Kita masuk contoh lagi ya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 3 untuk interval 0 sampai 360 derajat. Kita jawab. Ingat, yang dilihat dan yang kita perhatikan tandanya dulu. Cos bernilai positif, yaitu setengah akar 3. Berarti cos berada pada kuadran 1 dan kuadran 4. Baru kita ingat lagi yang kedua. Setengah akar 3 itu adalah sudut istimewa cos untuk nilai 30 derajat. Maka kita tulis cos X sama dengan cos 30 derajat. Sehingga kita substitusikan ke rumusnya. X1 sama dengan 30 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Sama seperti yang sin, masukkan kelipatannya. Apabila 0 hasilnya 30 derajat dan apabila kelipatannya 1 diperoleh hasilnya 390. Nah, untuk X2
min alfa plus kelipatan 360 derajat. Substitusi lagi. Apabila kelipatannya sama dengan 0, diperoleh X sama dengan min 30 derajat. Jelas ini tidak memenuhi, karena di soal diminta dari 0 sampai 360. Kemudian kita masukkan K-nya atau kelipatannya sama dengan 1. Diperoleh min 30 derajat tambah 360, sehingga hasilnya 330 derajat. Ini memenuhi. Kemudian masukkan lagi ketika kelipatannya sama dengan 2. Min 30 ditambah 720, sehingga diperoleh 690. Nah, dari soal yang kedua, himpunan penyelesaiannya kita punya 2, yaitu 30 derajat dan 330 derajat. Kita lanjut ke persamaan trigonometri bentuk sederhana untuk tangen. Di sini untuk tangen kita hanya memiliki satu buah rumus. Tangen X sama dengan tangen alfa. X-nya tetap anggota bilangan real. X1 akan sama dengan X2, yaitu sama dengan alfa plus kelipatan 180 derajat. Dengan K anggota bilangan bulat. Kita masuk contoh lagi ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 tangen X sama dengan min 2 untuk interval 0 sampai 360 derajat. Kita jawab ya. Tangen nilainya negatif, yaitu negatif 2. Nah, 2 tangen X sama dengan min 2, bernilai negatif ya. Kita ingat, tangen bernilai negatif di kuadran 2 dan 4. Apabila 2 kali tangen sama dengan min 2, maka 1 kali tangen sama dengan min 2 dibagi 2 atau min 1. Kita masukkan rumusnya. X sama dengan 180 derajat min alfa. Alfanya di sini jelas 45 derajat ya. Berarti 180 derajat min 45 derajat ditambah kelipatan 180 derajat atau 180 dikurang 45, yaitu 135 derajat ditambah kelipatan 180. Sama seperti contoh sebelumnya, masukkan kelipatannya. Jika kelipatannya sama dengan 0, maka 135 ditambah 0 kali 180 derajat. Diperoleh 135 derajat. Untuk kelipatannya sama dengan 1, berarti 135 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Diperoleh 305 derajat. Dan apabila kelipatannya sama dengan 2, berarti 135 derajat ditambah 360 derajat, sehingga diperoleh 495 derajat. Dan ini pun tidak memenuhi interval pada soal. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya ada 2, 135 derajat dan 315 derajat. Baiklah anak-anak, itu 3 buah contoh dari bentuk persamaan sederhana untuk trigonometri.
Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita dapat bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.